Ini hanya membutuhkan seorang yang punya talenta yang luar biasa bisa seperti itu. Dalam pergaulan, dalam relasi dengan tetangga kita saja perlu ada cinta, ada kesetiaan. Cinta dalam arti yang seluas-luasnya. Karena kalau tidak, kita hanya tinggal di dalam keluh kesah. Kalau tidak, kita akan tinggal dalam sikap ada uang abang disayang, tiada uang abang ditendang. Nah, ibu bapak, saudara dan saudari sekalian, cinta dan kesetiaan yang seperti itu tidak hanya untuk relasi suami dan istri, tapi praktis harus menjadi spirit dasar kita para murid Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau orang mau berhasil di dalam pekerjaan, dia juga harus cinta dan setia dengan pekerjaannya. Tidak bosan-bosanan, tidak suka mengeluh, apalagi patah arang. Banyak orang tidak pernah bisa maju di dalam pekerjaannya karena dia tidak mencintai dan dia tidak setia. Selalu mengeluh, lalu cari kerja lain. Beberapa bulan atau bertahan setahun, 2 tahun, cari lagi yang lain. Memang kita selalu harus mencari yang lebih baik. Tetapi kalau itu tidak didasari cinta, tidak didasari kesetiaan, kita terus-menerus menjadi manusia pengembara yang tidak pernah bisa stay, tinggal tetap di sebuah tempat dan menikmati tempat itu. Bagi orang muda, bagi anak sekolah, pelajar, sama. Kalau tidak punya cinta dan kesetiaan dengan pembelajaran, lebih tertarik dengan mainan game, lebih tertarik dengan kongko-kongko di kafe, lebih tertarik untuk jalan-jalan ke mall, pembelajarannya pasti amburadul. Ada orang yang mengatakan, "Pastor, anakku di rumah ini susahnya kalau belajar, dia harus pakai 2 HP, 1 HP untuk belajar, 1 HP untuk main game." Multitask bedeng. Jadi sekali jalan 2-3 pulau terlampaui. Repot juga. Ini hanya membutuhkan seorang yang punya talenta yang luar biasa bisa seperti itu. Dalam pergaulan, dalam relasi dengan tetangga kita saja perlu ada cinta, ada kesetiaan. Cinta dalam arti yang seluas-luasnya. Karena kalau tidak, kita hanya tinggal di dalam keluh kesah. Kalau tidak, kita akan tinggal dalam sikap ada uang abang disayang, tiada uang abang ditendang. Dalam pergaulan kerap begitu. Ketika orang sedang sukses, ketika orang sedang tenar, ketika orang sedang punya banyak rezeki, banyak semut datang. Ada gula, ada semut. Tapi ketika gulanya hilang, rezekinya hilang, hidup mulai susah, banyak orang juga akan pergi. Padahal tadi ngaku-ngaku teman, bahkan ngaku-ngaku keluarga. Oh, itu keluargaku. Tiada cinta, tiada kesetiaan, maka itulah yang terjadi. Maka ibu bapak, saudara-saudari sekalian, mari kita bertumbuh sebagai seorang murid Tuhan yang betul-betul menghayati cinta dan kesetiaan yang tulus, yang sejati, baik dalam keluarga sebagai suami istri, juga di dalam relasi sosial, di dalam karya-karya kita, bahkan juga di dalam pelayanan di dalam gereja. Dan Yesus memberikan contoh itu dengan sangat baik. Bagaimana ia setia melaksanakan tugas perutusan yang diberikan Bapa kepadanya untuk menyelamatkan manusia.
Dan demi cinta dan kesetiaan itu, dia harus mengakhiri hidupnya secara tragis di kayu salib. Tidak ada cinta yang lebih besar, kata Yesus, daripada cinta seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Itulah sebabnya di dalam surat Ibrani tadi, di dalam kalimat yang terakhir dikatakan, itulah sebabnya ia, maksudnya Yesus, tidak malu. Sekali lagi, tidak malu menyebut mereka, maksudnya kita semua, sebagai saudara. Betapa hebatnya kita, apapun adanya kita, karena cinta, karena kesetiaan Yesus untuk menyelamatkan kita, kita adalah saudara dan saudari Yesus. Bunda Maria pun demikian. Kita sedang menjalani hari-hari devosi kepada Bunda Maria dalam bulan Oktober, bulan Rosario. Tanggal 1 lalu ada misa perarakan, pembukaan Bunda Maria, arca diarak dan ditempatkan di depan altar ini untuk lebih menarik perhatian kita. Bukan hanya untuk berdoa dan memohon perantaraan Maria, tetapi yang tidak kalah pentingnya untuk menjadikan Maria juga sebagai contoh kehidupan beriman dalam hal teladan, kesetiaan, dan cinta. Maria melaksanakan itu dengan sangat baik. Kalau dia seorang mahasiswa, pantas menyandang predikat lulus cum laude dengan hasil yang terbaik, bahkan sempurna. Kita mencontohi teladan Sang Bunda, sehingga semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, kita menjadi saudara-saudara Yesus yang semakin berkenan di hadapan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.